Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu pada mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Dan materi hari ini Ibu akan menyampaikan analisis ekosistem pangan dan gizi. Di dalam RPS disampaikan memang lebih pada konsep ekosistem pangan dan gizi. Mungkin ini Ibu agak berbeda, penyusunan katanya saja yang berbeda, tapi intinya nanti akan sama. Oke, mari kita mulai perkuliahan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi dalam materi hari ini kita akan membahas ekosistem pangan dan gizi. Jadi kalau bicara ekosistem gitu ya, ekosistem itu kalau secara awam kita bicara bahwa kita membahas bagaimana keterkaitan antar organisme yang ada di dalam suatu lingkungan, yang mana bagaimana hubungan antar organisme itu yang kemudian menghasilkan suatu kebermanfaatan gitu intinya. Jadi memang kita akan membahas bagaimana proses ekosistem pangan dan gizi ini. Tapi kalau dalam karena dia bicara suatu mekanisme, maka nanti dia dikatakannya sistem. Jadi sistem pangan dan gizi. Jadi nanti kita akan bahas sistem pangan dan gizi. Ya. Oke. Nah, ini topik yang jadi ini nanti akan dibuat dalam 2 sesi. Jadi sesi hari ini kita akan bahas sistem pangan dan gizi serta daya dukung gizi. Di pertemuan berikutnya kita akan bicara terkait indikator ekologi, efisiensi ekologi, dan adaptasi dengan lingkungan. Jadi hari ini kita bahas 1 dan 2 dulu. Oke. Nah, kita masuk ke pengertian dari sistem pangan dan gizi. Jadi bicara suatu sistem memang akan bicara dari hulu ke hilir ya. Jadi dia suatu rangkaian, dia mulai dari masukan, proses, dan keluaran sejak pangan itu masih dalam tahap produksi, yaitu berupa baik itu bahannya bahan primer ataupun misalnya pangan yang dia olahan yang dia misalnya sudah siap olah gitu, itu bagian dari masukan. Sampai pada tahap akhir yaitu pemanfaatannya dalam tubuh manusia yang diwujudkan oleh status gizi. Jadi memang yang namanya sistem pangan dan gizi itu nanti dia akan terdiri dari banyak subsistem, yang mana dia membahas mulai dari masukan gitu ya. Masukan itu bisa jadi nanti produksinya seperti apa, kemudian prosesnya, kemudian keluarannya adalah memang status gizi itu. Jadi kalau kita lihat status gizi masyarakat kita saat ini, misalnya stunting tinggi, kemudian obesitas juga sudah mulai tinggi, jadi kita itu kayak double burden gitu kan. Berarti kita bisa memperkirakan bahwa sistem pangan dan gizi kita itu dalam 10 tahun terakhir itu masih belum bisa memenuhi agar status gizi masyarakat itu baik. Jadi itu bisa kita perkirakan melihat dari status gizi saat ini. Nah, ini sistem pangan dari alam ke peradaban yang menurut Ibu lupa ini belum Ibu sampaikan. Jadi ada yang menyampaikan suatu sistem pangan dan gizi itu dengan model seperti ini, tapi nanti sebenarnya secara keseluruhan itu intinya sama. Jadi dalam suatu sistem itu nanti akan ada di bawahnya yang namanya subsistem. Subsistem itu adalah bagian dari sistem. Nah, kalau dalam bagian ini dia menyampaikan ada 4 subsistem. Jadi ada 4 bagian dari sistem pangan dan gizi. Ada subsistem produksi. Jadi di produksi itu adalah terkait nanti dengan 3 hal yang di atasnya. Baik itu yang pertama iklim, tanah, hama, sumber daya air, keanekaragaman hayati pangan gitu. Jadi dia dibahas di dalam subsistem produksi. Jadi di subsistem produksi itu juga nanti akan dibahas bagaimana keanekaragaman pangan hayati di suatu daerah misalnya. Kemudian hama yang sering muncul di daerah tersebut, bagaimana kondisi tanah di sana, daya dukung tanah, daya dukung lahan. Lahan di situ tuh cocoknya untuk pemanfaatan produksi pangan apa. Nah, itu
dibahas dalam subsistem produksi. Kemudian teknologi tenaga kerja, baik mesin, energi, kemudian sarana prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan lahan itu agar menjadi suatu pangan yang bermutu gitu. Nah, itu juga dibahas dalam subsistem produksi. Misalnya kalau dia lahan persawahan, misalnya apakah traktornya tersedia untuk membajak atau tenaganya masih tenaga manual manusia gitu. Kemudian atau misalnya kaitannya dengan pertanian yang lain, misalnya apakah ada teknologi yang membantu, itu dibahas di subsistem produksi. Begitu juga misalnya infrastruktur desa, apakah di desa itu ada, biasanya kadang kan ada misalnya milik desa yang kemudian dipakai secara bersama, artinya boleh misalnya itu contohnya mesin padi gitu ya, mesin padi yang mesin padi bukan mesin padi yang menggiling padi itu gitu, itu kadang ada milik desa akhir yang bisa kemudian warga itu secara bergantian menggunakannya, siapa yang siapa yang lagi panen gitu ya, siapa yang lagi panen dia pakai. Nah, tapi kadang ada di suatu daerah itu yang Ibu lihat terkait dengan teknologi ini, ya yang punya orang berada gitu, dia punya mesin padi yang akhirnya masyarakat itu harus ke situ untuk menggilingkan padinya yang kemudian mengeluarkan biaya. Itu juga ada. Atau misalnya dia jual ke pemilik mesin padi itu bentuknya yang masih dengan gabahnya itu, yang masih dengan kulit coklatnya itu, yang akhirnya dijual kan pasti murah gitu. Dia jual murah, misalnya sekilonya 5.000 ke pemilik penggilingan padi, tapi dia nanti harus beli beras dengan harga misalnya 7.000. Itu kan dia berarti nggak berdaya secara pangan ya. Itu terkait dengan mesin atau teknologi yang dimiliki oleh suatu daerah gitu, infrastruktur juga. Kemudian pengetahuan lokal, kearifan lokal, budaya lokal, dan kelembagaan lokal itu juga terkait dengan subsistem produksi ini. Jadi itu tadi yang Ibu maksud. Jadi kalau misalnya suatu daerah itu biasanya memang pada tingkat satu kabupaten ya yang mengurusi kearifan lokal ini, karena kalau tingkat desa kadang mereka nggak terlalu berdaya untuk menyatukan visi bagaimana mereka mengelola produksi pangan di desa mereka gitu. Kecuali dengan sekarang ada undang-undang desa, Ibu kurang ada undang-undang desa yang mana desa itu memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola desa karena mereka punya dana desa juga gitu ya. Nah, jadi memang di subsistem produksi itu sangat banyak yang dibahas, yang baik itu nanti keterkaitan dari semua hal yang akhirnya dia bisa menghasilkan suatu pangan ya. Dan ini kalau dalam lingkup kelembagaan yang membahas adalah Kementerian Pertanian ya, produksi. Kemudian yang kedua adalah subsistem ketersediaan. Nah, ketersediaan ini nanti melingkupi juga distribusi, pengolahan gitu. Nah, di sini dia dibahas terkait dengan kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja dalam hal penyediaan pangan itu. Kemudian entrepreneur itu dalam arti juga pengolahan pangan yang primer, artinya pangan yang benar belum bisa dikonsumsi menjadi bisa dikonsumsi. Nah, itu juga di bagian ini ketersediaan. Kemudian distribusi, transportasi, stok, kemudian agroindustri, harga, pasar juga dibahas di sini. Jadi baik nanti distribusi misalnya beras dari desa kemudian ke kota, atau misalnya penyediaan susu gitu ya. Susu kan biasanya di daerah-daerah tertentu ya yang memproduksi susu. Nah, itu juga transportasinya seperti apa. Nah, itu dibahas di sini. Harga, kemudian pasar. Nah, yang mengurusi ini kelembagaannya beragam gitu ya. Jadi di pertanian juga dibahas, di perdagangan juga karena ada terkait dengan harga gitu ya, terkait dengan
distribusi, pasar, perindustrian juga membahas gitu. Jadi perindustrian juga mengelola ini karena kaitannya dengan pangan-pangan yang kemudian sudah bisa untuk dikonsumsi gitu ya, dia yang pengolahannya itu. Jadi entrepreneurnya itu dia sudah mengolah pangan primer menjadi bisa pangan siap konsumsi, itu di industri juga dibahas, di perdagangan juga dia bahas, kemudian pertanian juga ada kaitannya gitu ya, kaitannya dengan distribusinya gitu ya, ketersediaan pangannya gitu ya. Jadi banyak lembaga yang membahas ini gitu. Akhirnya kemudian ketika bicara kenapa di subsistem ketersediaan kita pangan misalnya telur tidak berkurang ini ketersediaan di lapangan, akhirnya semua lembaga itu akan turun tangan gitu ya. Jadi kan tidak satu komando, akhirnya itu yang akhirnya menjadi permasalahan kemarin di dalam kelembagaan pangan di Indonesia itu gitu ya. Nah, berikutnya masuk kita ke subsistem konsumsi ya. Jadi subsistem konsumsi itu kemudian membahas kebiasaan makan, kemudian pengetahuan gizi masyarakat, kemudian diversifikasi konsumsi, perbaikan kebiasaan makanan. Jadi bicara nanti subsistem konsumsi beda lagi yang mengurusi. Biasanya memang di bagian Kementerian Kesehatan, karena disinilah mereka yang mengurusi bagaimana konsumsi itu agar baik. Ya, mereka bikin AKG, mereka bikin pedoman konsumsi yaitu pedoman gizi seimbang. Kemudian mereka mensosialisasikan bagaimana kebiasaan makan yang baik gitu ya. Kemudian mereka juga ada kaitannya juga nanti dengan BPOM, di mana BPOM yang kemudian memeriksa suatu pangan itu apakah misalnya kadang kan ada olahan pangan yang kemudian akan dipasarkan, nah itu BPOM yang bertanggung jawab untuk mengecek apakah itu siap konsumsi ataukah ada bahan-bahan pangan yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi misalnya ada yang mengandung formalin dan seterusnya, itu BPOM yang kemudian memeriksa. Jadi memang di subsistem konsumsi ini nanti bisa Kemenkes dan BPOM yang akan bekerja sama untuk memperoleh agar subsistem konsumsi ini baik. Nah, itu tadi terkait dengan pengetahuan, kebiasaan makan, diversifikasi konsumsi, kemudian kebiasaan makannya seperti apa. Nah, baru di bagian paling ujung yaitu namanya subsistem status gizi. Nah, ini bagiannya orang Kemenkes, yaitu di mana di dalam subsistem status gizi ini bagaimana kemudian status gizi di masyarakat itu yang akhirnya menghasilkan suatu kesehatan yang optimal gitu. Itu kan kemarin yang kaitan gizi dan kesehatan, bahwa kalau status gizinya baik diharapkan kesehatannya juga baik gitu ya. Kemudian di bagian ini juga membahas gitu ya, perbaikan gizi. Jadi kalau misalnya pada kondisi orang dengan kondisi misalnya status gizi stunting, bagaimana kemudian ada perbaikan gizi yang disarankan, yang dibahas gitu ya di subsistem status gizi, agar kemudian dia tidak mengalami kerusakan yang parah dengan stuntingnya itu. Jadi dia stunting misalnya di usia sampai balita, setelah balita dia bisa misalnya tetap mengikuti pelajaran di sekolah misalnya, walaupun mungkin kalau bicara tinggi badan mungkin tidak bisa dia kejar gitu ya, tapi dia tetap masih bisa nih sekolah gitu, yang itu yang bagian dari subsistem status gizi. Jadi kalau bicara sistem pangan dan gizi itu bicara yang semua subsistem ini gitu ya. Dan nanti juga kalau bicara di suatu kelembagaan, misalnya kelembagaan subsistem produksi ya, di Kementerian Pertanian. Di Kementerian Pertanian itu juga nanti dia ada lagi sub-subsistemnya. Nah, kita bahas di yang ini. Nah, di sini ada lagi nanti di bawahnya sub-subsistem. Jadi yang mengurusi dari produksi. Nah, kalau ini yang dari sistem pangan dan gizi yang dia membahasnya dengan 5. Ini kalau yang tadi 4, kalau yang ini 5. Jadi sebenarnya sama saja, yang penting yang kalau di sebelumnya itu kan dia ketersediaan dan distribusi disatukan, kalau di sini dipisah. Tapi intinya adalah sama, bahwa bicara misalnya sistem pangan dan gizi itu kita bicara di subsistemnya ada produksi, kemudian nanti subsistemnya ada menghasilkan dinamika,
industri, kemudian penanganan pasca panen, penyiapan pengolahan, pengawetan, pengemasan, mengubah bentuk pangan. Nah, itu di bagian produksi tadi. Dan kaitannya juga dengan yang tadi ada hama, bagaimana pengentasan hamanya gitu, teknologinya seperti apa gitu. Itu dibahas secara keseluruhan gitu. Kemudian ketersediaan juga. Nah, jadi mungkin belum dibahas kaitannya dengan ketersediaan, bagaimana perhitungan kita perlu impor, kemudian pangan ini diekspor gitu. Itu ada perhitungannya gitu ya. Jadi cadangannya berapa yang harus kita punya cadangan untuk persiapan dalam setahun gitu. Nah, ini sebenarnya ada perhitungannya, sehingga makanya kalau pemerintah itu kadang bisa bilang kita punya cadangan cukup untuk beras cukup cadangannya untuk 1 tahun. Jadi itu dia dari hasil perhitungan ketersediaan pangan. Nah, distribusinya juga memang stabilitas harga itu yang paling diperhatikan dalam distribusi ini. Kemudian dikonsumsi tadi selain dari pengetahuan dan kebiasaan itu, perbaikan kebiasaan juga harus diperhatikan bagaimana misalnya keragaman pangan yang dikonsumsi, keamanannya seperti apa gitu ya. Kemudian jumlah yang dikonsumsi, mutu gizi, dan konsumsi baik individu, keluarga, ataupun masyarakat gitu. Kemudian status gizi. Nah, ini adalah subsistem yang dibahas dalam sistem pangan dan gizi. Memang sangat luas ya bicara sistem pangan dan gizi itu. Jadi dan banyak yang terkait gitu ya, yang banyak elemen-elemen yang terkait, sehingga memang mengurus gitu ya, membuat sistem pangan dan gizi ini dalam satu proses yang bisa dipahami itu kadang memang kesulitan, karena memang beda-beda lembaga yang mengurusnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu disuruh coba digambarkan sistem, coba diuraikan misalnya sistem pangan dan gizi di Indonesia seperti apa gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan seperti itu. Jadi bagian produksi itu punya kelembagaan tertentu, bisa jadi Kementerian Pertanian, Kementerian Maritim gitu ya. Itu juga kan karena dia pangan ikan gitu ya, pangan ikan dan olahannya, produk laut. Jadi produksi sendiri sih sudah banyak yang ngurusin gitu ya. Jadi makanya kemarin kan di dalam undang-undang itu disarankan ada satu lembaga yang benar dia mengurus secara keseluruhan, dan memang sebaiknya dia itu adalah kementerian koordinator gitu ya. Jadi dia yang akan mengkoordinasi kementerian-kementerian bagian pertanian, kemudian perdagangan, perindustrian, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini secara keseluruhan yang disebut dengan sistem pangan dan gizi. Jadi kamu harus bisa memahami, karena setelah ini Ibu nggak ada slide tentang ini, Ibu hanya menjelaskannya seperti ini. Jadi bicara sistem pangan dan gizi, kita ada bicara dengan 5 subsistem, yaitu produksi, ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan status gizi. Nah, dia juga dibedakan di bagian atasnya itu ada yang namanya sistem pangan, ada yang namanya sistem gizi. Nah, kita orang gizi memang sebenarnya lebih banyak disuruh diarahkan gitu ya, membahas sistem gizi. Tapi tidak menjadi masalah ketika kita juga memikirkan sistem pangan. Artinya kita memikirkan bagaimana sih membuat suatu pangan yang misalnya ini kayak talas beneng. Kita memikirkan nih, di masyarakat kita itu talas beneng itu benar nggak sih talas beneng? Ibu, soalnya orang Batak itu agak susah ngomongnya. Coba siapa yang mau jawab? Talas beneng kan ya? Iya Bu, benar. Talas benar beneng. Ya. Oke. Misalnya nih. Nah, misalnya talas beneng ya. Jadi kita orang gizi misalnya hanya menganggap, misalnya nih kalau bicara hanya sistem gizi ya, yang penting dimakan gitu, yang penting dimakan, dia kandungannya ini. Tapi kalau misalnya kita juga mau membahas sistem pangan, ya boleh. Misalnya kamu mau menjadi entrepreneur, mengolah talas beneng itu gimana sih biar bisa dikonsumsi balita gitu, misalnya nggak bosan.
Kemudian kamu berpikir untuk membuatnya misalnya dalam bentuk tepung. Kemudian tepungnya itu diolah, dibikin misalnya jadi cookies. Kemudian jadi pas di cookiesnya itu ditambahin pangan-pangan lain yang kemudian menambah nilai gizinya. Nah, itu bisa menjadi pemikiran kita orang gizi gitu ya. Jadi jangan dikat pemikiran kita bahwa kita hanya membahas sistem gizi, tidak. Tapi sistem pangan itu juga ada bagian dari kita yang harus kita pahami. Ya. Oke, sampai di sini yang sistem pangan dan gizi sudah bisa dipahami. Iya, kita menguraikan bagan itu ya. Jadi Ibu kemarin juga berpikir membuat slide-nya, kayaknya kurang ini buat slide-nya. Udah Ibu jabarkan saja berdasarkan bagan itu. Nah, sekarang kita bicara daya dukung gizi, tapi kita pahami dulu apa itu daya dukung. Jadi daya dukung itu adalah jumlah maksimal individu yang dapat didukung atau dilayani oleh sumber daya yang ada di dalam suatu ekosistem. Jadi kalau bicara dalam sistem, misalnya bicara dalam suatu sistem lingkungan, gitu. Jadi akan ada suatu lingkungan itu memiliki berapa sih dia maksimal bisa memberikan pangan untuk penduduknya gitu. Nah itu, karena memang ini harus dipahami karena Malthus itu tahun, Ibu lupa ini di tahun berapa, tapi masih di tahun 1700-an dia menyampaikan dalam bukunya The Principle of Population itu pertumbuhan penduduk itu akan melebihi produksi pangan. Jadi akan berpotensi nanti kelaparan di mana-mana. Makanya di negara-negara maju dia di tahun-tahun ketika Malthus mengatakan ini, dia mulai melakukan yang namanya penurunan itu reproduksi. Jadi masyarakat itu dianjurkan hanya punya 2 anak dan seterusnya. Itu bagian dari bagaimana respon terhadap teori dari Malthus ini bahwa pertumbuhan penduduk itu akan melebihi produksi pangan. Makanya disampaikan ya, misalnya pengurangan penduduk dan seterusnya. Pengurangan dalam arti dia menurunkan reproduksinya gitu ya. Jadi nah makanya kan di negara maju sekarang sudah malah jadinya kebablasan ya, artinya bukan hanya dia membatasi anak, tapi bahkan ada yang tidak mau memiliki anak gitu. Okay. Jepang gitu kan, Jepang itu negara yang daya dukung ekosistemnya itu baik karena dia hanya punya masyarakat yang nggak melunjak banyak gitu. Akan tetapi ternyata masyarakatnya kebanyakan dia di piramida yang paling bawah, lansianya yang tinggi gitu. Tapi kalau lansia yang tinggi sama saja akhirnya yang produktif hanya sedikit gitu ya. Yang kemudian nanti yang produktif ini tidak mempunyai keturunan, mereka akan kehabisan penduduk gitu juga. Nah, jadi memang kenapa harus kita bahas daya dukung itu, karena memang nantinya dalam suatu ekosistem akan ada satu pembatasan daya dukung, pembatasan maksimal individu yang bisa dia layani, itulah intinya daya dukung itu. Dan daya dukung ini nanti akan banyak elemennya. Jadi kalau kita bicaranya kan daya dukung gizi, jadi nanti kaitannya dengan gizi. Tapi nanti ada juga daya dukung pertanian, daya dukung perikanan, gitu, daya dukung hutan, gitu. Itu juga nanti misalnya berapa individu yang bisa hidup di situ dengan dia hanya punya luas hutan sekian, gitu. Itu juga ada juga nanti, gitu ya. Karena memang berkaitan dengan bagaimana yang bisa dilayani dalam suatu ekosistem itu, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan daya dukung. Nah, daya dukung itu nanti dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi ada jumlah sumbernya. Jadi kalau misalnya kita pangan, ya jumlah pangan yang tersedia berapa di daerah itu, gitu ya. Kemudian jumlah populasinya berapa gitu di daerah tersebut, dan jumlah sumber makanan yang dikonsumsi oleh setiap individu gitu. Jadi nanti kita akan tahu daya dukung itu kalau misalnya nih di sini tersedia beras misalnya 50 ton per hari, penduduknya misalnya ini 1 juta,
kemudian ternyata dari 50 ton itu yang dikonsumsi sehari oleh penduduk 1 juta ini misalnya 2 ton per hari. Jadi dia punya daya dukung karena dia memproduksi 50 ton per hari. Dia dengan penduduk 1 juta hanya mengkonsumsi 2 ton misalnya. Ini sebagai contoh ya. Artinya dia punya sisa 48 ton dalam hitungan 1 hari. Nah itu berarti daya dukungnya baik. Daya dukung terhadap pangan beras dia baik, sehingga dia boleh mau mengekspor artinya dia boleh mau menjual itu ke tempat lain, ke daerah lain boleh. Itu yang secara gamblang yang istilahnya daya dukung ya. Oke. Nah, kalau bicara daya dukung lahan, ini juga masuk dalam pembahasan daya dukung. Seberapa banyak penggunaan lahan dan data populasi yang sistematis. Nah, ini nanti bicara berapa hektar tanah yang digunakan untuk suatu pangan tertentu gitu. Nah, itu daya dukung lahan. Dan apakah dengan lahan segitu, misalnya nih di satu desa ini lahannya punya lahan sawah. Misalnya lahan sawahnya dia punya 50 hektar misalnya untuk satu desa. 50 hektar. Ternyata penduduknya misalnya satu desa ya, misalnya contohnya 500, satu desa nggak mungkin ya, 40.000 misalnya. Nah, dengan 40.000 penduduk, apakah 5 hektar sawah itu memenuhi kebutuhan akan lahan gitu ya? Nanti ada ada apanya satu orang itu berapa sih lahan yang harus disediakan, itu ada di berikutnya. Jadi kalau ini tuh lebih ke penggunaan tanahnya. Jadi berapa banyak lahan yang harus bisa digunakan untuk satu individu di dalam suatu ekosistem. Nah, ini 5 faktor yang menentukan daya dukung lahan dalam suatu daerah, yaitu total area lahan pertanian. Jadi kita kalau mau mengetahui daya dukung lahan di suatu daerah, kita harus tahu dulu berapa sih total area lahan pertanian di daerah itu gitu. Dan biasanya kadang daya dukung lahan itu dia disatuin aja secara keseluruhan dulu. Jadi berapa di situ lahan pertanian, intinya seperti itu. Kemudian frekuensi panen. Ini panen ya. Frekuensi panen per hektar per tahun. Berapa kali gitu ya dalam setahun. Misalnya 2 kali per hektar per tahun. Nah, jumlah kepala keluarganya berapa di situ? Dan rumah tangganya berapa? Karena biasanya kadang kalau di daerah-daerah tertentu kepala keluarga itu kadang satu rumah tangga di satu rumah itu bisa beberapa kepala keluarga gitu. Jadi itu juga harus dipelajari gitu ya, harus diketahui gitu, untuk kita tahu berapa daya dukung lahan. Kemudian persentase jumlah penduduk, ini nanti ada angkanya gitu ya, berapa persentase jumlah penduduknya gitu ya. Kemudian ukuran rata-rata lahan pertanian yang dimiliki oleh petani. Jadi sebenarnya dengan lahan yang luas itu sebenarnya yang dimiliki petani itu berapa gitu. Jangan di situ sebagian besar adalah sewa gitu ya, ada sewa lahan gitu. Sewa lahan kepada negara itu juga masuk dalam area lahan pertanian. Karena kalau di daerah-daerah kan banyak juga yang sistemnya disewa ke negara, itu ada juga yang seperti itu. Jadi 5 faktor ini bisa mempengaruhi berapa daya dukung lahan pada suatu daerah. Nah, kalau dibahas misalnya per daerah, nah pada daerah-daerah yang dia misalnya daerah perkotaan, nah itu tuh yang menjadi pertimbangan kadang, bahwa kalau dia bicara daerah perkotaan kadang daya dukung lahannya itu kurang. Daya dukung untuk lahan pertanian itu kurang. Akhirnya makanya kan disampaikan misalnya pangan di Jakarta itu didukung dengan lahan-lahan yang ada di Banten, Jawa Barat, ya itu Lampung gitu. Jadi untuk pemenuhannya dia dipenuhi dari situ. Oke. Berikutnya, nah ini faktor-faktor penghambat daya dukung lahan itu misalnya dia masalah internal. Jadi
areanya mereka sedikit, kemudian nutrisi lahan yang terbatas, artinya misalnya daerah itu luas sebenarnya, tapi ternyata nggak bisa lahannya itu digunakan untuk pangan, untuk pengolahan pangan. Misalnya contohnya kayak di Kalimantan itu kan kawasannya itu gambut gitu loh, jadi tanahnya itu kan tanah rawa gitu. Tanah rawa itu kan tidak bisa dimanfaatkan untuk pengolahan pangan tertentu, misalnya untuk dijadikan sawah mungkin bisa dia ditimbun dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya bikin daerah bikin sayur mayur dan seterusnya dia tidak bisa. Nah itu bisa menjadi masalah internal dari suatu daerah gitu ya. Kemudian masalah eksternal dari satu daerah itu bisa jadi terkait dengan pencemaran lingkungan, karena misalnya di situ ada pabrik, lahan pertaniannya kena pencemaran dari dari pabrik itu, yang akhirnya lahan pertanian itu tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya kan tadi menurun faktor yang sebelumnya, yang frekuensi panennya itu akan bermasalah gitu ya kalau dia ada kaitan dengan pencemaran lingkungan. Kemudian bencana alam ini juga bisa mempengaruhi daya dukung lahan. Jadi kan kalau misalnya kayak longsor, sudah lahan itu akan tidak bisa dimanfaatkan. Atau misalnya kayak lumpur lapindo yang di Surabaya itu kan kalau dalam ini kan dikatakan bencana alam, misalnya itu kan menutupi sekian hektar dari lahan persawahan, lahan pertanian, itu bencana alam. Akhirnya kan daerah itu akan mengalami kekurangan lahan untuk pertanian. Kemudian pengaruh iklim yang tidak stabil ini juga mempengaruhi pemanfaatan atau daya dukung lahan yang ada di daerah. Jadi itu daya dukung lahan. Nah ini ada dari Suhardianto, berapa sih lahan yang harus dimiliki oleh satu individu untuk bisa mendukung daya dukung lahan itu. Jadi misalnya kalau dalam keluarga 2-3 orang gitu ya. Kalau dia 2 orang, dia harus punya lahan sekitar 0,34 hektar. Jadi kalau hektar itu kan ada yang tahu nggak 1 hektar berapa meter kuadrat? Nah, siapa yang ingat? Dia kali berapa? 100 ya, Bu? Ya, jadi memang minimal 340 meter kuadrat dari kalau 2 keluarga. Setidaknya dia punya segitu untuk lahan pertanian. Lahan yang bisa untuk diolah untuk pertanian. Nah, biasanya memang kalau dari suatu daerah nggak bisa kita mengukurnya per keluarga gitu ya, kan nggak mungkin ya satu keluarga, misalnya nih kayak ibu 3 orang, ibu harus punya lahan 0,5 hektar untuk bisa memenuhi daya dukung itu gitu ya. Kalau di kota sini mungkin nggak punya gitu ya, nggak punya juga ibu lahan di sini 0,5 hektar. Jadi nggak bisa juga disampaikan itu per orang gitu, tapi nanti dia akan dihitung misalnya per desa gitu, atau per kabupaten, biasanya gitu hitungannya gitu. Jadi dihitung berapa penduduknya, kemudian berapa lahan di satu kabupaten itu, nah itu kemudian yang dia sampaikan sebagai daya dukung lahan. Tapi ini hanya gambaran. Jadi nanti kalau di satu kabupaten itu ditemukan ternyata penduduknya misalnya 500.000, dia dengan lahan sekian, ya tinggal dibagikan apakah dia memenuhi untuk 0,17 hektar ini per orang di daerah. Jadi itu yang dimaksud dengan daya dukung lahan. Oke, berikutnya adalah ini setelah kita memahami tadi ada daya dukung lahan, ada daya dukung secara keseluruhan, maka kita bisa lihat ada beberapa permasalahan pada subsistem yang kaitannya dengan daya dukung itu. Misalnya pada subsistem produksi. Jadi pada subsistem produksi akan dilihat faktor teknis dan sosial ekonomi. Artinya ternyata lahannya juga banyak gitu ya, daya dukung lahan luas gitu. Tapi kenapa sih di daerah ini pangannya tidak baik? Nah itu dari produksi bisa jadi faktor teknis. Artinya masyarakat misalnya masih
pemanfaatan penggunaan bibit misalnya. Ketika mengolah sawah misalnya bibitnya masih bibit yang bukan bibit unggul. Akhirnya kan diproduksi yang harusnya misalnya kalau pakai bibit unggul bisa misalnya nih dia 2 kali panen setahun. Ternyata karena dia pakai bibit yang bukan unggul jadinya hanya sekali, bahkan mungkin produksinya berkurang gitu ya. Oke. Berikutnya sosial ekonomi masyarakat itu juga produksi. Akhirnya atau misalnya gini, kalau bicara sosial ekonomi kaitannya dengan produksi adalah misalnya kalau masyarakat di situ itu menengah ke bawah yang ternyata mereka sebagian besar itu hanya sebagai buruh upah di lahan orang, artinya kan produksinya ya milik individu gitu ya, bukan milik masyarakat gitu. Yang akhirnya dia hanya buruh upah, dia kerjakan lahan orang, yang hasilnya itu dia harus beli juga gitu. Bukan dia bisa manfaatkan untuk dirinya sendiri gitu. Itu yang kemudian menjadi permasalahan di subsistem produksi. Nah, kemudian subsistem ketersediaan. Nah, di ketersediaan itu misalnya semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Nah, ini juga kadang tuh kan kayak lahan tertentu, misalnya suatu lahan kayak di dekat ibu ini saja, dulu lahan di dekat daerah ibu ini banyak yang digunakan untuk produksi sayur-sayuran gitu. Di dekat sini tuh banyak sayur-sayuran gitu. Jadi kalau misalnya ibu pengen langsung ke tempatnya itu ada, tapi kemudian mulai ditutup, dibongkar, akhirnya jadi perumahan. Akhirnya kan kapasitas produksinya menurun. Itu salah satu pembahasannya. Ya, sistem produksinya juga bermasalah kan, subsistem produksinya. Kemudian juga akhirnya produksinya menurun, yang akhirnya ketersediaan pangan itu juga terbatas. Lalu kemudian daya saing pangan nasional. Nah, ini juga contohnya saja kacang kedelai. Kacang kedelai di produk Indonesia itu sangat kalah dengan kacang kedelai produksi ekspor impor. Itu masih menjadi permasalahan karena daya saingnya kurang gitu. Kenapa sih jadi timbul seperti itu, Bu? Karena produksinya kacang kedelai di Indonesia itu masih memerlukan banyak sumber untuk bisa memproduksi. Akhirnya harganya lebih mahal dari yang impor. Kalau yang impor kan dia di daerah di luar itu dia sudah mengkondisikan suatu lahan itu untuk kacang kedelai misalnya. Akhirnya yang dia setahun bisa produksi misalnya sampai 3 kali, 4 kali gitu. Jadi lebih banyak juga kan yang diproduksi. Jadi dia menang dibandingkan dengan yang di Indonesia. Di Indonesia kadang misalnya cuma 2 kali setahun panennya dan seterusnya. Jadi itu yang akhirnya juga menjadi permasalahan antara impor ini. Kemudian konsumsi. Nah, di konsumsi ini juga misalnya kurangnya teknologi industri pangan yang mengolah pangan tersebut menjadi lebih mudah untuk dikonsumsi. Nah, itu juga bagian dari subsistem konsumsi ini. Dan produk pangan alternatif yang berbasis sumber daya pangan lokal. Nah, ini masih kurang dalam proses dalam proses pengolahan untuk bisa dikonsumsi itu masih sangat kurang. Akhirnya ya kalau kita lihat sekarang itu di Indonesia kalau bicara pangan lokal belum terlalu terlihat gitu ya. Kalaupun misalnya Banten sudah misalnya bikin ada sate bandeng gitu ya. Kemudian talas bening tadi misalnya biasanya di sana diapain ya, digoreng ya, atau diapain di sana? Boleh ada yang tahu jawab dulu? Talas bening itu biasanya diapain di sana? Yo, siapa yang dari Pandeglang ya? Tuh. Halid, coba Halid. Ada Halid nggak? Halid nggak ada, Bu. Halid nggak ada. Siapa yang bisa, mungkin yang pernah pengalaman makan talas bening diapain? Nggak ada yang pernah makan. Belum pernah konsumsi, Bu. Oh, keripik ya.
Jadi kayak singkong itu juga ya. Ya, ya. Berarti dia alternatif pangan lokal itu lebih ke arah situ kan. Jadi kalau keripik mungkin hanya bisa dikonsumsi oleh usia berapa gitu ya. Jadi pangan alternatif untuk pangan lokalnya itu masih kurang. Atau maksud artian dari alternatif berbasis sumber daya pangan lokal ini juga gini. Misalnya nih di sini konsumsi beras tinggi, tapi ternyata dia produksi beras nggak terlalu tinggi. Ada nggak sih pangan lain yang bisa menggantikan penukar dari beras itu? Nah itu alternatif pangan lokal juga. Jadi yang bisa memenuhi kebutuhan energi di luar dari pangan beras. Jadi itu juga yang masih menjadi permasalahan bicara di subsistem konsumsi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke daya dukung gizi. Nah, kalau bicara daya dukung gizi artinya berapa jumlah maksimal individu atau manusia gitu yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya pada saat tertentu, biasanya dia dalam setahun hitungannya gitu ya, tanpa menyebabkan berkurangnya kemampuan wilayah tersebut untuk mendukung penduduk di masa yang akan datang. Jadi itu juga harus diperhatikan, jangan sampai nih di tahun ini, misalnya bicara tahun 2020. Tahun 2020 kita perlu nih konsumsi ikan. Tapi ternyata pemenuhannya dengan membuat misalnya yang pakai bom ya di laut. Akhirnya ekosistem laut itu rusak dan tidak bisa untuk memenuhi pangan ikan penduduk tahun berikutnya. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi itu yang dimaksud, sebagai contohnya seperti itu. Jadi tidak boleh sampai merusak wilayah tersebut sehingga nanti akan menurun ke dukungannya untuk penduduk di masa yang akan datang. Jadi memang lebih kepada pemanfaatan suatu wilayah gitu ya, pemanfaatan suatu lahan agar lahan itu tetap bisa memproduksi saat ini dan masa yang akan datang. Itu juga sama dengan misalnya penggunaan pupuk gitu ya, atau insektisida. Ketika misalnya sekarang ya udah pakai saja insektisida biar hamanya nggak datang. Tapi ternyata dalam teori misalnya dikatakan pemanfaatan dalam 5 tahun, setelah 5 tahun lahannya nggak bisa digunakan lagi untuk, nggak bagus lagi lahan itu untuk produksi pangan. Ya sudah, jadi kan itu daya dukung gizinya rendah, gitu ya. Oke, nah di sini ada perhitungannya serta dari buku Ekologi Pangan dan Gizi yang ditulis oleh Susilowati dan Gus Priyanto. Oke, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, indikator ekologi, yang dimaksud dengan indikator ekologi adalah keberadaan suatu organisme atau beberapa organisme yang berada pada suatu ekosistem tertentu dan menentukan keadaan fisik, sosio-kultural dan wilayah tersebut. Artinya memang indikator ekologi itu nanti dia berupa organisme atau beberapa organisme yang kemudian nanti di daerah tersebut akan menentukan kondisi fisik atau sosial budaya dari wilayah tersebut gitu ya. Jadi kita bisa cek contohnya, itu sekedar pengertian dulu. Nah, dalam hukum minimum Leibniz mengatakan bahwa kebutuhan dasar yang terdapat di lingkungan tidak semuanya tersedia secara mencukupi, artinya kan jumlahnya terbatas. Sehingga manusia hanya dapat bertahan hidup pada faktor tertentu di lingkungannya dalam keadaan minimum. Artinya jadi dilihat dari indikator nantinya. Jadi ketika indikator ekologinya itu tersedia di suatu daerah, itu akan menentukan bagaimana budaya dan sosial ekonomi untuk beradaptasi gitu ya, dengan indikator ekologi yang ada. Itu yang dimaksud. Dan dalam hukum minimum Leibniz itu menyatakan bahwa memang yang ada di sekitar kita itu nggak akan mencukupi gitu ya, dan kita harus bertahan dengan kondisi itu, dan bagaimana agar hal yang terbatas tersebut bisa kita kembangkan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum minimum Leibniz ini. Nah, sedangkan hukum toleransi
Telford menyatakan bahwa manusia dapat bertahan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum saja, tetapi ditentukan oleh faktor pembatas maksimum. Jadi jika ada manusia yang misalnya dia bisa bertahan pada batas minimum, tapi ternyata ada juga batas maksimum yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi nanti akan ada level di mana manusia itu bisa, sebagai contoh misalnya indikator ekologi misalnya pangan, bahan pokok itu nanti ada minimum yang bisa kita, paling minimum yang bisa dikonsumsi oleh suatu keluarga misalnya atau suatu individu, tapi akan ada batas maksimum, nggak akan bisa kita konsumsi juga semuanya gitu. Batas maksimum sehari berapa sih kita makan nasi gitu. Jadi nanti akan ada range antara batas maksimum dan batas minimum yang bisa digunakan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup. Ini sebagai landasan awal untuk memahami bagaimana nanti melihat indikator ekologi yang ada di masyarakat. Nah, sebagai contoh misalnya komoditas sagu. Nah, ini bicaranya biasanya contohnya ini gitu ya, karena sagu itu sangat khas menjadi indikator ekologi di daerah Indonesia bagian timur gitu ya. Seperti juga misalnya beras di wilayah barat misalnya ya. Jadi sagu itu sebagai sumber pangan, padi, sagu digunakan sebagai makanan pokok dan cadangan pangan, dan juga sebagai sumber energi gitu ya. Juga dia mempunyai kekuatan nilai budaya yang mana dia menjadi lumbung makanan untuk kelompok kerabat atau keluarga. Dan aspek ekologisnya menunjukkan bahwa lahan sagu dapat melindungi air tanah yang dapat menciptakan air pada habitatnya yang berfungsi sebagai zona di pesisir. Artinya, secara ekologis, sagu ini cocok ditanam di daerah timur. Jadi memang indikator ini menyesuaikan gitu ya. Jadi wilayah timur itu kemudian dilihat faktor ternyata kebutuhan masyarakatnya juga terhadap sagu gitu ya. Kemudian lingkungannya juga mendukung untuk sagu, dan keberadaan sagu ini juga mendukung terciptanya kelestarian lingkungan di daerah itu gitu. Jadi memang indikator ekologi itu akan menjadikan lingkungan itu lebih baik, artinya menyesuaikan gitu ya. Makanya tadi disampaikan bahwa indikator ekologi itu nanti akan menyesuaikan dengan faktor sosial budaya, faktor lingkungan dan seterusnya gitu ya. Jadi ini contohnya. Mungkin ada contoh misalnya di suatu daerah kayak Banten, Talas Bening mungkin belum dimaksimalkan dengan maksimal gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kedepannya itu bisa menjadi sumber pangan yang membuat kelestarian di daerah tersebut lingkungannya lebih terawat. Jadinya lebih cocoknya mungkin ditanam di daerah di lahan di Pandeglang misalnya, atau di daerah Banten ya. Jadi itu sebagai contoh indikator ekologi ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah efisiensi ekologi. Nah, efisiensi ekologi merupakan rasio atau perbandingan antara laju aliran energi pada berbagai rantai dalam rantai makanan. Jadi kalau kita masih ingat ada namanya rantai makanan, berarti kan antar dari produsen kemudian pada konsumen satu, konsumen berikutnya dan seterusnya, itu rantai makanan. Dan organisme yang menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan akan lebih efisien dalam menangkap energi. Artinya ya melihat nanti di dalam rantai makanan itu gitu ya, siapa yang paling posisinya yang paling tinggi gitu ya. Artinya dia akan mendapatkan lebih efisien dalam menangkap energi. Nah, efisiensi penangkapan energi ini nanti akan
melihat pada arah produktivitas primer atau produktivitas sekunder. Artinya dengan adanya nanti efisiensi itu akan mempengaruhi bagaimana memaksimalkan dalam produsen gitu ya, atau kemudian memaksimalkan dalam si konsumen atau memaksimalkan si konsumen untuk mendapatkan pangan itu gitu ya. Jadi konsep ini kemudian nanti memaksimalkan hasil panen, misalnya itu diarah pada produsen ya, atau misalnya pada konsumen misalnya dapat memilih pangan yang efisien untuk dirinya atau keluarganya. Jadi konsepnya itu. Jadi konsep produktivitas itu memuliakan tanaman untuk menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Nah, efisiensi ekologi dalam sistem kemasyarakatan dapat dipahami dengan melihat konsep rantai pangan. Jadi kalau dalam tadi disebutkan bahwa dia rantai makanan. Nah, kalau untuk melihat efisiensi ekologi dilihat dari rantai pangan. Contohnya apa rantai pangan? Kita lihat di slide berikutnya adalah ini contohnya rantai pangan mulai dari mekanisme distribusi pangan, baik dia dari mekanisme pasar gitu ya, atau mekanisme khusus atau mekanisme langsung. Jadi kalau mekanisme pasar itu dia misalnya dari produsen dialirkan ke pasar grosir atau pasar ecer. Pasar ecer misalnya masuk ke pasar di pemukiman yang dibawa oleh pedagang gitu ya. Kemudian ada transaksi terkait dengan juga pendapatan dari rumah tangga, kemudian aksesnya, kemudian akses ekonomi kaitan dengan pendapatan, kemudian akses fisik, akhirnya terjadilah transaksi gitu ya. Nah, ada yang kemudian dia mekanisme khusus biasanya ya memang karena diadakan khusus oleh misalnya lembaga tertentu. Kalau misalnya oleh pemerintah, misalnya Raskin dia didistribusikan lewat desa, atau kemudian bantuan pangan darurat didistribusikan lewat desa atau kelurahan. Ini contohnya misalnya kemarin kayak tsunami gitu ya. Lalu kemudian operasi pasar. Nah, operasi pasar itu misalnya dibuat semacam berjualan yang dia dekat dengan pemukiman. Ya, ada pasar di pemukiman, kemudian terjadilah transaksi. Artinya pangan kemudian dapat diterima di tingkat rumah tangga. Kalau mekanisme langsung, artinya berarti dia rumah tangga itu mendapatkan langsung dari pangan itu langsung dari produsennya. Ya. Nah, contoh lainnya adalah saluran tata niaga komoditi beras. Nah, dalam hal ini petani misalnya ya, sebagai produsen, dia menyalurkan hasil panennya itu bisa melalui koperasi unit desa, gitu ya. Kemudian bisa melalui swasta, bisa melalui satgas pengadaan. Gitu. Jadi tergantung petaninya dia mengarahkan hasilnya itu kemana. Dan nanti dia ada penggilingan padi di koperasi, atau yang kulit dia masuk ke dalam yang swasta itu dia diolah di subs tertentu gitu ya. Nah, kalau satgas pengadaan dia dibawa lagi ke koperasi, kemudian diolah di sub dolok lainnya, atau misalnya lewat kantor pemerintahan gitu ya, atau misalnya dialirkan kepada pedagang besar. Jadi ini yang kemudian subdolok ini yang kemudian menjadi pusat dari distribusi beras. Jadi bisa nanti kalau yang lewat kantor pemerintah mungkin bentuknya yang beras beras yang dari pemerintah itu, misalnya Raskin, kemudian beras yang darurat dan seterusnya, itu sampai ke konsumen. Tapi kemudian ada yang lewat pedagang besar. Nah, pedagang besar ini kemudian yang membeli dari subdolok ini, lalu nanti pedagang besar ada pengecer yang membeli, nah lalu kemudian sampai
sampai ke konsumen. Jadi ini contoh tata niaga dari komunitas beras. Nah, berikutnya contoh dicontohkan dari materi tersebut yaitu di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu dia di desa. Nah, tingkatnya misalnya desa itu ada petani, kemudian petani itu ada kelompok tani. Jadi bisa jadi misalnya dia ada kelompok tani berdasarkan dusun misalnya itu. Nah, berdasarkan dusun, nah kemudian mereka disatukan di satu RMU. Nah, jadi di unit desa untuk mengumpulkan pangan tersebut. Nah, ini nanti dari sini ada yang kemudian ini semacam mungkin semacam pengolah di tingkat desa, kayak tadi penggilingan padi tingkat desa gitu ya. Nanti dia ada yang disalurkan ke Bulog, ada yang kemudian diecer ke kios-kios gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian dia dijual ke pedagang besar di dalam provinsi yang sama gitu ya. Nah, dia dialirkan ke pedagang besar lalu nanti ke pengecer. Tapi kemudian ada juga nanti dia yang dialirkan langsung keluar provinsi gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya beras Karawang gitu ya, atau beras di daerah-daerah Jawa Barat itu sebagian besar kan Jakarta itu dapatkan dari sana. Berarti dari yang RMU ini keluar provinsi, artinya ada pedagang besar atau pemasok besar yang ada di Jakarta, kemudian dia mengambil dari desa-desa yang ada di daerah, kemudian dia packing kembali untuk dalam produk yang lebih dengan packing yang beda. Jadi ada yang juga yang seperti itu. Jadi ini contoh dari pola distribusi beras di Jawa Timur. Nah, satu lagi adalah pola distribusi ayam beras di Sulawesi Tenggara. Jadi ini contoh rantai sistem pangan ya, rantai pangan dari produsennya adalah peternak. Nah, dia ada yang disalurkan langsung ke pedagang besar. Artinya misalnya dia ternak ikan lele gitu ya, peternakan lele dibawa ke pedagang besar. Di pedagang besar ini kemudian ada juga yang dari kabupaten gitu ya datang, atau pedagang besar ini mengumpulkan dari pedagang di antar pulau gitu ya. Jadi kemudian dia menyalurkan, ada yang mengalurkannya ke pedagang di kabupaten, artinya nanti ini kemudian pergi ke pedagang ini akan membawanya ke daerah-daerah gitu. Jadi ke kabupaten, ke pasar-pasar di tingkat kecamatan atau tingkat desa gitu. Kemudian dia pengecer lalu sampai ke konsumen. Jadi ini alur dari rantai pangan mulai dari produsen sampai ke konsumen. Jadi itu yang dimaksudkan. Nah, efisiensi itu adalah bagaimana mengefisienkan si produsen bisa menghasilkan pangan yang lebih baik, dan si konsumen bisa dapat memperoleh pangan itu lebih beragam dan lebih bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi itu yang dimaksudkan efisiensi ekologi, yang mana dengan meningkatkan produktivitas produsen dan konsumen, tapi lingkungannya tetap terjaga. Ya, jadi itu yang dimaksudkan efisiensi ekologi. Yang terakhir adalah adaptasi dengan lingkungan. Jadi dalam ekologi budaya itu adalah studi yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Jadi ketika bicara adaptasi artinya memang ada unsur penduduk. Jadi yang beradaptasi penduduk. Kemudian ada budaya, inti budaya yang berlangsung berlangsungnya interaksi antara kebudayaan dengan lingkungan. Jadi adaptasi dengan lingkungan ini kalau dibicara dalam ekologi adalah proses di mana manusia atau penduduk itu menyesuaikan gitu ya dengan lingkungannya gitu, tapi nanti berkaitan juga dengan kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Artinya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya adalah pada pangan dan gizi, bentuk adaptasinya misalnya kebiasaan makan. Jadi kebiasaan makan di suatu daerah itu kan dipengaruhi oleh faktor luar gitu. Kemudian
sebagai contoh misalnya ciri tanaman pangan, ternak, dan ikan yang tersedia dan dapat dibudidayakan. Juga faktor budaya dan sistem ekonomi. Jadi ini faktor yang mempengaruhi sosial kebiasaan makan. Tapi ketika kita ingin mengembangkan suatu proses adaptasi pengembangan kebiasaan makan yang baik, itu bisa kita lakukan, yaitu sebagai contoh misalnya pengendalian kenaikan konsumsi pangan tertentu. Artinya misal jadi ke arah keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan, konsumsi pangan ya. Sebagai contoh misalnya suatu daerah membuat peraturan pembatasan konsumsi beras misalnya. Hari Senin hari tanpa beras. Itu sebagai contoh suatu contoh adaptasi lingkungan, adaptasi dengan lingkungan, karena dia melihat bahwa masyarakat Indonesia misalnya perlu mengendalikan konsumsi beras. Nah, tapi di luar itu harus ada pengembangan pangan lokal atau tradisional untuk menggantikan hari itu orang makan apa. Nah, itu yang dimaksud dengan pengembangan pangan lokalnya. Nah, ketika kemudian pangan lokalnya kemudian dikembangkan, artinya kan ada keseimbangan konsumsi pangan. Yang awalnya daerah tersebut harus memasok beras sekian ton dalam hari Senin itu, tapi karena masyarakatnya mengganti misalnya menjadi contohnya misalnya ubi jalar misalnya, artinya akan ada keseimbangan bahwa masyarakat juga akan menanam ubi untuk konsumsi di hari Seninnya gitu ya. Atau akhirnya akan beragam sumber bahan pokoknya. Nah, ini kemudian akan melahirkan kelestarian fungsi lingkungan. Jadi untuk kondisi lingkungannya juga akan lebih tidak memaksakan beras itu harus banyak di dalam lingkungan itu atau harus diproduksi sebanyak-banyaknya dalam lingkungan itu gitu. Jadi memang diarahkan untuk keseimbangan gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan. Jadi memang akan beragam konsumsi dari bahan pokoknya. Nah, itu contohnya. Jadi di kebiasaan makan. Nah, akhirnya nanti adaptasi dalam pangan itu disebut dengan food coping strategi ya, strategi. Jadi suatu respon jangka pendek dan segera terhadap menurunnya akses terhadap pangan. Jadi kayak contoh tadi, misalnya hari Senin diwajibkan penduduk tidak boleh makan beras, mengganti bahan pokok dari beras. Nah, kita akan langsung memberikan respon kemudian, besok Senin ya, kita nggak boleh makan beras, oke kita makan roti misalnya. Jadi itu adalah coping strategi kita, food coping strategi ya. Dan itu nanti akan menyesuaikan misalnya dengan bagaimana untuk mempertahankan pemenuhan konsumsi pangan, kesehatan, status, dan mata pencaharian. Jadi kalau misalnya kayak tadi, food coping strateginya apa? Misalnya karena menyesuaikan dengan mata pencaharian, beras enggak, kalau roti saya nggak bisa, berarti saya ke ubi aja. Jadi itu akan menyesuaikan pemenuhannya gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk food coping strategi yang disampaikan oleh Maxwell. Sebagai contoh misalnya mengurangi makanan kesukaan. Jadi kita ketika ada respon respon dari lingkungan, dari ada suatu terkait dengan masalah pada ekosistem atau ekologi atau dengan pendapatan kita misalnya, kita akan menyesuaikan, berarti makan yang ini dikurangin dulu, atau misalnya membeli makanan yang lebih murah, itu adaptasi lingkungan. Misalnya ada kenaikan harga pangan, kita akan mengurangi konsumsi itu gitu ya. Kemudian mencari pangan yang lebih murah, kemudian meminjam makanan atau uang untuk membeli pangan. Meminjam makanan dalam arti bisa jadi kan pinjam beras, pakai beras dulu, nanti diganti dengan beras gitu. Itu contohnya. Atau pinjam uang untuk beli pangan. Kemudian membeli makanan dengan berhutang, itu juga contoh strategi. Meminta bantuan kepada teman, kemudian membatasi dan membagi makanan. Jadi
biasanya terjadi kalau misalnya lagi ada bencana, kemudian untuk membuat pangan itu tetap terdistribusi dengan kondisi lingkungan yang ada, ya dibatasi makannya gitu ya. Kemudian membatasi konsumsi makanan pribadi untuk memastikan anak cukup makanan, itu juga sering dilakukan. Kemudian mengurangi satu jenis makanan pada satu hari, itu juga contoh tadi yang Ibu udah sampaikan. Menjalani hari tanpa makan, ini biasanya pada food coping strategi yang memang benar-benar nggak ada lagi pangan yang bisa dikonsumsi. Jadi dengan kondisi tadi kan disampaikan bahwa indikator ekologinya itu ada minimum, jadi manusia itu akan beradaptasi dengan kondisi minimum itu. Nah, contoh adaptasinya adalah ini, itu kaitannya antar materi ini. Jadi individu itu akan melakukan adaptasi terhadap kondisi minimum itu. Kalau misalnya lah, contohnya kita, kamu sebagai mahasiswa di kosan, awal bulan mungkin karena masih banyak jajanan, masih banyak uang jajan, makannya belum masih yang penting sesukanya. Tapi kemudian nanti udah akhir bulan, sudah minim jajannya, mulai mikir-mikir, pilih makanan yang lebih murah, ya. Yang tadinya makannya nggak di warteg, akhirnya makan di warteg untuk lebih murah. Atau yang paling simpel, makan makanan instan gitu. Dan seterusnya. Jadi itu bagian dari food coping strategi. Jadi karena kaitannya dengan kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, bentuk adaptasi ini juga nanti sesuai dengan budaya yang ada ya, budaya di lingkungan itu. Misalnya kalau di daerah-daerah pedesaan mungkin mereka lebih ke pinjam makanan gitu ya. Artinya saya bawa dulu berasnya ya, nanti saya sudah panen, saya kembalikan dengan beras gitu. Jadi itu contohnya food coping strategi. Oke. Nah, ini juga contoh yang ada disampaikan dari Mang Kuto. Rumah tangga petani di Banten beralih pada pangan yang lebih murah, itu contohnya. Kemudian rumah tangga di wilayah rawan pangan dan gizi meminjam uang kepada saudara